Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share stretch management versi saya. Di sini ada 4 poin. 3 poin pertama yang mungkin Anda sudah tahu lah, sudah tahu karena banyak banget yang bahas. Dan poin nomor 4 yang sejujurnya lagi saya jalani dan itu juga masih belum menemukan gimana cara melakukannya dengan tepat. Jadi stress management itu penting sekali buat kita teman-teman sebagai pebisnis, bukan hanya pebisnis online. Eh, saya yakin betul lah seluruh pebisnis di muka bumi ini eh, tingkat stresnya kalau dirata-ratain ya itu relatif lebih tinggi daripada yang lain, daripada karyawan misalkan, daripada anak kecil, daripada ibu rumah tangga, bahkan ibu rumah tangga juga kan luar biasa stressful ya. Tapi kalau dirata-ratakan, saya yakin pebisnis tuh ya setaraf dengan politisi mungkin karena memang memang stres kita mikirin gimana biar perusahaan tetap jalan, gaji karyawan, THR dan sebagainya. Dan penting sekali kita memanage stres kita. Dan sebenarnya saya sudah bikin beberapa video ya soal stress management. Teman-teman cek aja, ini saya bikin tahun lalu nih 5 tips supaya nggak stres jualan online. Ada 5 tips, terus ada juga ini tentang waktu itu teman-teman yang share. Cek aja, di search aja stress Gani. Nah, coba aja kayak search kayak gitu. Ini versi terbaru, saya juga belum nonton. Ini 5 itu apa aja, jangan-jangan beririsan sama yang mau saya sampaikan sekarang. Ini ada 4, saya mau bahas yang 3 dulu. Ini yang mungkin banget Anda sudah tahu. Pertama, olahraga rutin jelas ya. Jadi untuk menghilangkan stres, kita harus berkeringat. Alhamdulillah saya sudah jalan olahraga rutin. Walaupun belum konsisten tiap hari, tapi saya selalu menjadwalkan olahraga rutin setiap sore bareng sama anak. Nah main nyambung. Jadi saya tiap sore olahraga. Biasanya saya skipping 1000 aja cukup berkeringat itu 30 menit. Dan alhamdulillah nggak terlalu bolong-bolong ya. Mungkin seminggu ada 4 kali lah, 4 kali ya. Pengennya kan tiap hari. Jadi kalau di rata-ratain ya seminggu 4 kali lah. Dan saya cukup puas. Olahraga rutin lumayan mengurangi stres saya. Saya juga nggak bisa bilang nguranginya segimana ya. Cuman saya merasa happy aja ketika saya berkeringat, merasa wow manly banget gitu ya, udah berkeringat nih, huha huha, manly banget. Ya istilahnya walaupun mungkin nggak ngurangin stres pekerjaan saya, tapi bisa memberikan happy buat saya. Harapannya jadi penawar si stres tadi. Dan nyambung ke poin kedua, main. Nah, kalau saya main sama anak tuh betul-betul membuat saya senang, main bola gitu sama anak, main lempar-lemparan dan lain sebagainya tuh membuat saya senang sehingga mengurangi stres sambil olahraga sambil main bola sama anak. Dan bukan hanya main kayak gitu ya, misalkan staycation lah atau apa. Anda juga manusia. Anda adalah aset terbesar dari bisnis Anda. Jadi Anda ya untuk level UMKM ya. Jadi Anda juga harus healing. Kalau bahasa gaulnya healing. Silakan healing, main kemana terserah. Yang ketiga, sebagaimana Anda tahu, stres itu salah satunya banyak yang tertunda. Banyak yang tertunda membuat otak kita numpuk karena banyak yang tertunda dan harus harus diselesaikan. Biar nggak stres itu harus diselesaikan. Caranya salah satunya dengan 2 minute rules. Two minutes rule. Jadi peraturan 2 menit. Jadi apa ini 2 minutes rule? Jadi semua pekerjaan yang kurang dari 2 menit langsung pekerjakan, langsung kerjain. Misalkan Anda sudah bikin list nih jadwal hari ini kontak supplier, say hi supplier, itu kan list dari 2 menit ya, ngebales tektokannya mungkin bisa 10 menit, 15 menit, 30 menit dan sebagainya. Tapi memulainya kan less dari 2 menit, kurang dari 2 menit. Itu segera kerjakan. Yang semua pekerjaan yang kira-kira kurang dari 2 menit segera kerjakan. Nggak pakai nawar. Percaya sama saya. Setelah saya menerapkan itu, alhamdulillah stresnya berkurang karena yang tadinya pekerjaan itu numpuk banyak banget, sekarang jadi tinggal yang esensialnya aja, yang memang yang susah-susahnya aja yang membutuhkan waktu ya lebih dari 10 menit, lebih dari 30 menit. Oke? 2 minutes rule. Ini yang tiga yang mungkin Anda bang sudah tahu. Nah, yang keempat yang sebenarnya saya baru tahu dan saya sampaikan di sini, harapannya ada teman-teman yang mau share di kolom komentar soal tidur berkualitas. Jadi setelah saya tuh cukup cukup sering dengerin podcast ya kalau misalkan lagi kerja, pakai pakai TWS, terus saya dengerin podcast, kadang ceramah juga, ya dengerin yang kayak gitu-gitu. Dan saya baru kepikiran, oh iya tidur berkualitas juga penting untuk stress management kita. Saya nge-track tidur saya, jadi saya kan pakai smartwatch ya. Mungkin sebagian besar dari Anda juga pakai smartwatch. Saya pakai Xiaomi, bukan Xiaomi, Amazfit Bip. Ini cukup awet loh, malah jadi promosi. Dan itu nge-record sleep saya, dan ternyata sleep saya di HP
itu selama setahun terakhir itu kurang lebih 5 jam sehari, 5 jam lebih dikit lah, 5 jam 10 menitan. Rata-rata ya setiap hari saya 5 jam 10 menit. Setahu saya sih 5 jam cukup cukup ya, tapi setelah saya dengar podcast katanya 5 jam tuh kurang. Yang sehat itu katanya 6 sampai 7, 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8. Nah. Dan yang ketemu masalah punya saya adalah deep sleep-nya. Jadi ada di tidur tuh ada dikategorikan ada REM namanya, rapid eye movement sleep, terus ada deep sleep yang salah satu terpenting itu deep sleep. Jadi kita kita tidur nyenyak. Dan tidur nyenyak saya tuh nggak nyampe 1 jam ternyata. Paling 30 menit, 20 menit kalau di total. Dan itu ternyata bermasalah. Setelah saya googling-googling ternyata itu bermasalah. Dan target saya nggak muluk-muluk, saya nggak rasanya saya nggak mungkin juga nambah durasi jam jadi 8 jam rata-rata hariannya ya. Target saya 6 jam aja, tapi saya pengen deep sleep-nya 2 jam deh sehari. Dan saya pernah berhasil satu hari deep sleep-nya 1,5 jam, dan sleep score saya, jadi kalau pakai aplikasi itu ada sleep score namanya. Sleep score saya langsung 98%. Wow. Waktu itu saya tidur cukup panjang ya, 8 jam, terus deep sleep-nya 1,5 jam. Deep sleep score saya 98%. Makanya saya nargetin, oh saya nggak muluk-muluk deh, durasi hariannya 6 jam aja cukup, tapi deep sleep-nya ngejar bisa 2 jam. Gimana caranya? Nah, itu dia yang saya lagi pikirin. Gimana caranya? Biar bisa tidur nyenyak lebih panjang, tidur lebih berkualitas, walaupun kuantitasnya sedikit ya 6 jam, tapi lebih berkualitas, itu yang lagi saya pikirin. Apa yang sudah saya lakukan? Pertama saya udah ngubah inilah semua device saya pakai night mode ya, night mode. Jadi PC ini pakai PC, terus laptop juga pakai night mode, HP juga pakai night mode atau reading mode yang dimana itu layarnya agak oranye. Yang itu katanya mengurangi blue light, dimana blue light itu membuat kita susah tidur. Dan saya pun beli kacamata. Nah, saya beli kacamata filter blue light. Jadi kalau saya lihat ini pakai kacamata gini, itu yang putih jadi agak oranye, agak kuning. Ini katanya memfilter blue light, di mana blue light kurang bagus untuk kualitas tidur kita. Terus apa lagi? Saya lagi mau mencoba nggak ngopi malam. Nah, ini agak susah nih. Habis katanya maksimal ngopi jam 5 katanya. Kalau tidur jam 10, maksimal ngopi jam 5. Wah, berat juga ya. Saya biasanya ngopi habis maghrib atau habis isya juga ngopi. Terus yang kedua, coba tidak pakai gadget 1/2 jam, 2 jam, bahkan dibilang 2 jam sebelum tidur. Wah, ini berat banget karena ya 2 jam sebelum tidur biasanya saya masih ngecek iklan, masih ngecek ini itu, kata jangan lihat layar. Wah, susah. Wah, banyak metode yang belum saya coba. Cuman yang sudah saya coba si night mode sama kacamata ini, mungkin teman-teman boleh juga untuk mencobain. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas tidurnya teman-teman. Tolong banget teman-teman share gimana kualitas tidurnya teman-teman, gimana caranya untuk meningkatkan kualitas tidur yang ya supaya kita tidak terlalu stres dalam berbisnis ini. Dan atau stres itu wajar ya, pasti kita mengalami stres, tapi gimana kita memanage atau mengendalikan stres ini sehingga lebih produktif, dan insya Allah mudah-mudahan bisa membuat bisnis kita lebih maju. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.